Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misri Nur Aini dengan NIM 215231303 dari kelas Perbankan Syariah 2H dari kelas TOSA A81. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa pengertian kalimah dan apa itu jumlah. Yang pertama, kalimah adalah suatu lafaz yang mempunyai suatu makna tertentu. Kalimah dapat mempunyai makna tertentu karena tersusun atas beberapa kata sesuai kaidah bahasa Arab. Secara etimologi atau secara bahasa, kalimah mempunyai arti kata, sedangkan secara istilah adalah kata yang mufrad atau berdiri sendiri. Kemudian, di dalam ilmu nahwu sendiri, kalimah dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua adalah jumlah. Jumlah adalah struktur kalimat atau setiap lafaz yang tersusun dari musnad dan musnad ilaih seperti fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari isim dan contohnya. Isim adalah suatu kata atau kalimat yang menunjukkan atas suatu makna tertentu yang tidak terikat dengan waktu. Isim juga dikenal dengan kata benda. Yang termasuk ke dalam isim atau kata benda pada kaidah bahasa Arab yaitu yang pertama ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Contohnya seperti Andi, seperti itu. Yang kedua, benda mati. Contohnya seperti meja, bangku, lemari. Yang ketiga, nama suatu tempat atau daerah ataupun wilayah. Contohnya seperti Bekasi, Solo, Jakarta. Yang keempat, ada nama waktu atau masa. Contohnya pada pagi, siang, sore, dan lain-lain. Yang kelima, kata sifat. Contohnya ada ganteng, besar, kecil, panjang, ataupun pendek. Contoh isim sendiri yaitu sajaratun, astadun, ustadun, babun, seperti itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian dari fi'il dan contohnya. Fi'il adalah suatu kata dalam ilmu nahwu yang menunjukkan suatu makna tertentu, di mana fi'il terikat dengan waktu. Fi'il secara bahasa juga dikenal dengan kata kerja, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa fi'il merupakan suatu kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan ataupun perbuatan tertentu dan berkaitan dengan waktu. Contoh dari fi'il itu ada kolama, jalasa, doroba. Contohnya seperti itu. Secara umum, fi'il dapat dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah suatu kata kerja yang menunjukkan keterangan pada waktu lampau atau yang sudah terjadi. Contohnya ada jalasa. Yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah suatu kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu untuk saat ini atau yang akan datang. Contohnya yaitu yajlisu. Yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr adalah suatu kata kerja yang menunjukkan keterangan perintah atau suruhan tertentu yang waktunya bisa sekarang atau yang akan datang. Contohnya ada kata ijlis. Yang keempat, saya akan menjelaskan apa itu huruf dan contohnya. Huruf dalam ilmu nahwu adalah suatu kata yang tidak memiliki makna, kecuali sudah bersambung dengan kata yang lainnya. Huruf atau kata sambung adalah suatu kata yang tidak bisa berdiri sendiri dalam pemaknaan dan kata tersebut harus disambung dengan isim atau fi'il. Contoh huruf atau kata sambung yaitu ila yang artinya ke. Yang kelima, saya akan menjelaskan apa itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, yang dimaksud jumlah fi'liyah adalah struktur kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Contohnya ada
Kataba Muhammadun darsa. Kata kataba di sini merupakan kata kerja. Yang kedua ada jumlah ismiyah. Yang dimaksud jumlah ismiyah adalah struktur kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Contohnya ada Muhammadun yaktubu darsa. Kata Muhammadun yaktubu di sini memiliki posisi sebagai kata benda. Yang keenam, saya akan menjelaskan macam-macam isim. Yang pertama, jika berdasarkan jenisnya, macam-macam isim dibagi menjadi dua, yaitu isim muzakkar dan isim mu'annas. Yang pertama, isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik itu akil, berakal, ataupun ghairu akil yang tidak berakal, yang dikategorikan sebagai muzakkar. Contohnya Muhammad. Yang kedua, isim mu'annas. Isim mu'annas adalah isim yang menunjukkan arti perempuan, baik berakal maupun tidak berakal, yang dikategorikan sebagai mu'annas. Contohnya Aisyah. Yang kedua yaitu jika berdasarkan bilangannya, macam-macam isim dibagi menjadi tiga. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal atau muzakkar maupun mu'annas, baik muzakkar maupun mu'annas. Contohnya ada ustazun. Yang kedua ada isim tasniyah atau mutsana. Isim tasniyah atau mutsana ini adalah yang menunjukkan makna isim yang menunjukkan makna ganda atau dua, baik pada muzakkar maupun mu'annas. Contohnya ada ustazani dan ustazatani. Yang ketiga ada isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua, baik pada muzakkar maupun mu'annas. Kemudian terdapat macam-macam isim jamak berdasarkan perubahannya. Yang pertama, isim jamak salim. Salim secara bahasa artinya selamat. Yang dimaksud dengan isim jamak salim adalah isim jamak yang selamat dari perubahan bentuknya dari mufrad ke jamak. Isim jamak salim sendiri dibagi menjadi dua, yaitu isim jamak muzakkar salim dan isim jamak mu'annas salim. Isim jamak muzakkar salim adalah isim jamak yang dipakai untuk jenis laki-laki. Cirinya yaitu adanya tambahan wawu dan nun ataupun ya ditambah nun. Yang kedua ada isim jamak mu'annas salim. Adalah isim jamak yang dipakai untuk kategori perempuan. Cirinya yaitu terdapat tambahan alif ditambah dengan ta. Yang kedua, isim jamak taksir. Isim jamak taksir adalah isim jamak yang tidak beraturan dalam perubahan bentuknya, sehingga perlu untuk dihafalkan wazan-wazannya. Kemudian, jika isim dibagi berdasarkan kejelasannya, terdapat dua isim, yaitu isim nakiroh dan isim makrifat. Isim nakiroh adalah isim yang belum secara jelas dalam menunjukkan, dikarenakan masih dalam konteks umum. Dengan kata lain, isim nakiroh belum pasti atau belum tentu dan dapat menimbulkan pertanyaan. Misalnya rojulun, yang artinya orang laki-laki. Yang kedua ada isim ma'rifat. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan makna khusus atau sudah jelas penunjukannya, sudah diketahui secara pasti atau sudah tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Misalnya al-waladu yang berarti anak laki-laki. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.